Shalom saudara seiman yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di channel GPB Amanat Agung Kalasan, Yogyakarta. Kali ini kami menyajikan pelajaran eskatologi atau pelajaran akhir zaman menurut iman Kristen yang diramu secara sedap, sederhana, mendasar, alkitabiah, dan praktis. Kami berharap pelajaran ini menambah pengetahuan saudara tentang iman Kristen dan iman saudara semakin bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada pertanyaan dari saudara, silakan menulis di kolom komentar dan kami dengan senang hati akan menjawabnya. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan bagikan supaya semakin memberkati banyak orang. Kawan sehati dalam Tuhan, dari Gubuk Gunung Cilik ini kita akan belajar bersama mengenai eskatologi episode ke-6. Kalau Anda mau pemahaman yang utuh, karena pelajaran ini sifatnya berseri, maka saya persilahkan untuk membuka dan dengar episode-episode sebelumnya, supaya pemahaman Anda bisa utuh dan komplit. Eskatologi ini disajikan secara sederhana, mendasar, alkitabiah, praktis. Itulah sebabnya eskatologi sedap. Hari ini kita akan membahas mengenai kebangkitan. Di dalam Alkitab ada beberapa ayat yang menjelaskan mengenai kebangkitan orang mati. Setidaknya kita akan mencoba melihat dua bagian. Yang pertama dari kitab Daniel dan yang kedua dari kitab Yohanes. Dari kitab Daniel pasal 12 ayat 2 dikatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, mati maksudnya, akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kemudian Injil Yohanes pasal 5 ayat 28, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Firman Tuhan yang disampaikan Daniel, bahwa orang mati secara jasmani digambarkan sebagai tidur dalam debu tanah. Dikatakan akan bangun, akan bangkit. Sebagian menerima hidup yang kekal, sebagian yang lain menerima kengerian yang kekal. Yohanes juga mencatat pernyataan Tuhan Yesus bahwa semua orang dalam kubur, mati maksudnya, akan mendengar suara Yesus. Mereka yang berbuat baik dan benar akan bangkit untuk hidup yang kekal. Mereka yang jahat akan bangkit untuk dihukum. Dari kebenaran tersebut, kita tahu ada dua macam kebangkitan. Kebangkitan pertama adalah kebangkitan orang benar untuk memperoleh hidup yang kekal. Kebangkitan yang kedua adalah kebangkitan orang jahat untuk memperoleh kebinasaan abadi. Yang patut diketahui bahwa kebangkitan pertama itu merupakan periode, bukan satu titik tertentu, seperti garis lurus linear sebuah periode atau masa. Artinya kebangkitan pertama dalam satu periode itu terjadi beberapa peristiwa. Sementara kebangkitan kedua terjadi pada satu titik tertentu, yaitu terjadi pada masa akhir milenium, menjelang bumi baru dan langit baru, kemudian masuk kekekalan. Nah, kebangkitan pertama, kita bisa lihat di chart, terjadi mulai saat kebangkitan Yesus sampai di akhir masa tribulasi. Ya. Ada 4 kebangkitan orang benar yang memperoleh hidup yang kekal, yakni yang pertama tentunya adalah kebangkitan Yesus dari antara orang mati sebagai kebangkitan yang pertama merupakan buah sulung kebangkitan. Matius 27 ayat 51 dikatakan, dan lihatlah
tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah, terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Lalu dikatakan begini, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kolose pasal 1, ialah Tuhan Yesus maksudnya kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah Tuhan Yesus maksudnya yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang pertama, merupakan buah sulung dari sebuah kebangkitan. Tradisi Yahudi, buah sulung selalu diikuti buah-buah berikutnya. Itu sebabnya kebangkitan Yesus diikuti kebangkitan orang-orang saleh kala itu di sekitar Yerusalem. Nah, bagian ini memang agak sulit dipahami. Karena sebagian merasa kebangkitan yang menyertai Yesus di sini, orang-orang itu bangkit di sekitar Yerusalem, kemudian hidup sebagaimana biasa dan nanti akan mati seperti Lazarus. Tetapi sebagian berpendapat lain. Mereka bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Nah, apapun pandangannya, apapun pendapat kita yakin bahwa Matius mencatat kebenaran Yesus bangkit dari antara orang mati, dan setelah itu diikuti oleh orang-orang saleh di Yerusalem bangkit. Merupakan gambaran buah sulung dari sebuah kebangkitan. Itu kebangkitan yang pertama. Kebangkitan yang kedua, perhatikan di cat di sini, kebangkitan orang yang percaya Yesus. Yang kita sudah belajar yaitu dibangkitkan pada saat terjadi rapture. Di masa akhir gereja, sebelum tribulasi, orang-orang yang percaya, yang sudah mati, saat itu dibangkitkan, diberi tubuh kebangkitan, kemudian yang hidup diubahkan menyongsong Tuhan di udara bersama-sama Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 berbunyi demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, dan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kemudian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Itu kebangkitan yang kedua. Nah, kebangkitan yang ketiga adalah, saudara bisa lihat chart di sini, adalah orang benar yang menjadi martir di masa tribulasi. Mereka percaya kepada Mesias pada masa kesusahan besar. Pada masa tribulasi mereka dianiaya, dibunuh dengan sadis. Tetapi mereka akan dibangkitkan di akhir masa tribulasi, sebelum masa milenium. Supaya apa? Supaya mereka memerintah bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Dicatat di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 4b, aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali, dibangkitkan, memerintah bersama sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Itu kebangkitan ketiga. Jadi kita ingat, kebangkitan pertama adalah kebangkitan Yesus sebagai buah sulung. Kebangkitan orang-orang percaya pada saat rapture. Kemudian kebangkitan ketiga adalah kebangkitan para martir. Orang percaya yang dianiaya di kesusahan besar sebelum kerajaan 1000 tahun. Kemudian kebangkitan yang keempat. Kebangkitan yang keempat ini adalah semua orang saleh. Orang yang takut akan Tuhan dalam perjanjian lama. Mereka dibangkitkan di akhir masa tribulasi untuk masuk dalam kerajaan anak Daud. Kerajaan Allah, kerajaan damai,
sejahtera. Kerajaan ini belum pernah terpenuhi zaman dahulu. Terpenuhi sebagian pada masa anak Daud, yaitu Salomo. Sehingga orang saleh PL belum pernah menikmati janji Tuhan berkenaan dengan kerajaan ini. Belum pernah menikmati kerajaan damai sejahtera ini. Itu sebabnya mereka orang-orang saleh yang mati di perjanjian lama semuanya akan dibangkitkan untuk masuk di dalam kerajaan anak Daud, Yesus Kristus yang adalah Raja damai sejahtera, untuk memenuhi perjanjian Allah kepada Daud. Perhatikan dalam Daniel pasal 12 ayat 1b. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara mereka yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Ini adalah orang-orang saleh dalam perjanjian lama, dibangkitkan di akhir masa tribulasi sebelum milenium. Sahabat sehati dalam Tuhan, orang benar pasti akan dibangkitkan dan akan hidup bersama Tuhan bahagia selamanya. Oleh karena itu, mari kita tengok diri kita masing-masing. Apakah kita ini bagian dari orang benar? Atau kita orang berdosa, orang jahat di hadapan Tuhan? Kita tahu pasti bahwa tidak mungkin kita ini menjadi benar kalau kita memenuhi standar Tuhan. Kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang jahat. Tetapi syukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan jalan keluar, yaitu Yesus Kristus, supaya kita orang yang berdosa, kita orang yang jahat, kita yang tidak memenuhi standar Allah, bisa menjadi benar dan dibenarkan oleh karena Yesus sang kebenaran sejati itu. Yang dibutuhkan bagi kita adalah membuka hati, mengakui kita ini orang berdosa Tuhan, dan menyerahkan kepada Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan Yesus menguasai hidup kita, menjadikan Dia juru selamat kita, Raja dalam hidup kita, sehingga kita benar di hadapan Tuhan. Kita benar, baik secara posisi di hadapan Tuhan, sehingga kapanpun kita mati, pasti dibangkitkan dan memperoleh hidup bersama Tuhan. Jadilah juru selamat dan Rajaku, ya Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Amin. Eskatologi kita adalah eskatologi sedap, sederhana, mendasar, alkitabiah, praktis.